Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Patricia Elga Jain. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa cara penyelesaian dari soal-soal logaritma. Baik, langsung saja ke soal pertama, yaitu 25 log 625 sama dengan berapa? Baik, langkah pertama yaitu kita samakan basis dengan numerus. 25 disebut basis dan 625 disebut numerus. Bagaimana caranya? Kita bisa ubah ke dalam perpangkatan 25 menjadi 25 log 625 sama dengan 25 pangkat 2. Berapa hasilnya? Kita lihat ke sifat nomor 3. A log A pangkat B sama dengan B. Maka 25 log 25 pangkat 2 sama dengan 2. Baik, lanjut ke jenis soal yang sama namun dengan angka yang berbeda, yaitu 9 log 27 sama dengan titik-titik. Kita ubah ke dalam perpangkatan 3 menjadi 3 pangkat 2 log 3 pangkat 3 sama dengan berapa? Kita gunakan sifat yang keempat, yaitu A pangkat M log A pangkat N sama dengan N per M. Nah, ini sama 2 sama dengan M dan 3 sama dengan N. Maka hasil dari 3 pangkat 2 log 3 pangkat 3 itu 3 per 2 N per M, atau sama dengan 1/2. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini yaitu 5 log 1/2 ditambah 5 log 50. Soal ini mungkin sedikit lebih sulit atau tingkatannya lebih di atas daripada soal nomor 1 dan 2 tadi. Bagaimana cara penyelesaiannya? Pertama, kita lihat sifat nomor 5. A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Maka 5 log 1/2 ditambah 5 log 50 bisa kita ubah menjadi 5 log 1/2 dikali 50. 50 dan 2 bisa kita coret menjadi 25. Maka 5 log, hasilnya itu 5 log 25. Ini belum sederhana ya teman-teman. Masih bisa kita ubah menjadi perpangkatan 25, yaitu 5 log perpangkatan 5 log 5 pangkat 2. Maka seperti sifat ketiga tadi, 5 log 5 pangkat 2 sama dengan 2. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu log 2x min 1 min log x min 3 sama dengan log 7. Nah, di sini tidak ada keterangan basisnya, berarti basisnya sama dengan 10. Di sini 10, di sini juga 10, di sini 10. Otomatis basisnya sudah sama. Kemudian kita gunakan lagi sifat yang ke-6, yaitu A log B min A log C sama dengan A log B per C. Maka bisa jadi log 2x min 1 per x min 3 sama dengan log 7. Nah, di sini kita menggunakan bentuk persamaan yang nomor 1, A log fx sama dengan A log p. Berarti sama dengan fx sama dengan p. Maka di sini langsung saja 2x min 1 per x min 3 sama dengan 7. Kita selesaikan dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan x min 3 agar x min 3 ini hilang. Saya tambahkan keterangan di sini kali x min 3. Maka menjadi 2x min 1 sama dengan 7 dikali x min 3. Di sini sudah, karena dikali x min 3, otomatis x min 3 ini hilang ya. Kemudian menjadi 2x min 1 sama dengan 7x. 7 kali min 3 min 21. Maka langsung saja kita samakan bentuk, kita letakkan bentuk yang sama di dalam ruas yang sama. 2x min 7x sama dengan min 21 plus 1. 2x min 7x min 5x
min 21 plus 1 min 20. Karena di sini X-nya itu min, maka dikali min. Agar minnya hilang. Jadi 5X dikali min 5X dikali min jadi 5X. Min 20 dikali min sama dengan 20. Kemudian X sama dengan 20 per 5. X sama dengan 4. Nah, kita tidak bisa langsung menyatakan bahwa 4 ini adalah himpunan penyelesaian dari soal nomor 4 ini. Kita harus uji terlebih dahulu ke dalam basis ataupun numerus yang merupakan fungsi. Kita uji di sini karena basisnya itu bukan fungsi, sedangkan numerusnya fungsi, maka kita uji. Syaratnya itu syaratnya basis harus lebih besar 0 dan tidak sama dengan 1, sedangkan numerus lebih besar 0. Baik, kita uji numerusnya ke dalam numerus. 2 dikali 4, 8 dikurang 1, 7. Kemudian di sini 4 dikurang 3, 1. Sama-sama 7 dan 1 itu sama-sama lebih besar dari 0, maka 4 ini memenuhi. Bagaimana kalau misalnya di sini memenuhi dan di sini tidak? Maka 4 ini tidak memenuhi karena 4 ini harus memenuhi di semua numerus yang ada di soal. Baik, kita lanjut ke soal kelima. Soal kelima yaitu 4 log 2x kuadrat plus 3x min 1 sama dengan 7 log 2x kuadrat plus 3x min 1. Dapat kita lihat pada soal bahwa di sini basisnya berbeda dan numerusnya sudah sama ya teman-teman. Nah, kita bisa gunakan bentuk persamaan yang keempat yaitu A log fx sama dengan B log fx, maka fx sama dengan 1. Berarti numerusnya langsung kita sama dengan 1. 2x kuadrat plus 3x min 1 sama dengan 1. 1 kita pindah ruaskan agar mudah difaktorkan. 2x kuadrat agar bisa difaktorkan plus 3x min 1 karena pindah ruas jadi min 1 sama dengan 0. Maka jadi 2x kuadrat plus 3x min 2 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa faktorkan. Atau kalau misalnya kalian lebih suka dengan rumus ABC, kalian bisa gunakan rumus ABC. Tapi di sini saya akan memfaktorkan. Di sini kita buat tanda kurungnya dulu dengan 0. Sini 2x, sini x. Kemudian kita bisa gunakan, kita bisa gunakan terlebih dahulu angka min 1 dan 2. Min 1 dan plus 2. Di sini otomatis sudah pasti min dan plus karena di sini min, di sini plus ya. Jadi min dan plus. Kemudian kita uji terlebih dahulu apakah pemfaktoran kita ini sudah benar. Bagaimana caranya? Yang pertama, 2x dikali x sama dengan 2x. Kemudian 2x dikali 2 sama dengan 4x. 4x. Kemudian min 1 dikali x, min x. Min 1 dikali 2, min 2. Ini 2x kuadrat ya, 2x kali x, maka 2x kuadrat. Berarti 2x kuadrat. 4x dikurang x plus 3x, min 2. Sudah sama ya, dengan ini sudah sama. Maka pemfaktoran kita itu sudah benar. Baik, kita lanjutkan. Berarti 2x sama dengan 1, x sama dengan 1/2, kemudian x sama dengan min 2. Nah, kita uji apakah 1/2 dan min 2 ini memenuhi.
Pertama kita mulai dari 1/2 terlebih dahulu. Di sini basisnya itu bukan fungsi ya teman-teman, jadi tidak bisa dan tidak perlu diuji. 2x kuadrat berarti 2 dikali 1/2 kuadrat. 1/2 kuadrat itu 1/4. 2 dikali 1/4 sama dengan 1/8. Sama dengan maaf teman-teman, tadi ada kesalahan sedikit, maka kita uji ya. 2 dikali 1/2 kuadrat plus 3 dikali 1/2 min 1. Jadi di sini 1/2 kuadrat dikali, berarti 1/2 dikali 1/2 hasilnya 1/4. Kemudian 1/4 dikali 2 sama dengan 2/4 atau 1/2. 1/2 ditambah 3 dikali 1/2, hasilnya 1/1. Kemudian min 1. 1/1 ditambah 1/2 sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Maka untuk 1/2 ini memenuhi ya, karena numerusnya itu harus lebih besar dari 0 dan 1 itu sudah lebih besar dari 0. Kemudian bagaimana dengan min 2? Min 2 dikali min 2 kuadrat plus 3 dikali min 2 min 1. Min 2 kuadrat itu positif 4. 2 dikali positif 4, 8. Ditambah 3 dikali min 2, min 6 dikurang 1. Sini 8 dikurang 6, 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Berarti sudah lebih besar dari 0, berarti min 2 juga memenuhi. Saya hapus dulu ya. Di sini memenuhi. Di sini juga memenuhi. Oke, berarti penyelesaian dari 4 log 2x kuadrat plus 3x min 1 sama dengan 7 log 2x kuadrat plus 3x min 1 adalah 1/2 dan min 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, soal nomor 6 yaitu 2 log 2x plus 5 min 2 log 2x sama dengan 2. Nah, di sini pertama kita hilangkan dulu bilangan pokok yang besar ini. Maka kita bisa gunakan sifat ke-12 yaitu C A log B sama dengan A log B pangkat C. Berarti di sini bisa kita pindah ke sebelah sini ya, menjadi pangkatnya si numerus. Jadi 2 log 2x plus 5 min 2 log 2x kuadrat sama dengan, nah 2 ini bisa juga kita ubah menjadi agar sama-sama dalam bentuk logaritma 2 log 2 pangkat 2. Karena ingat lagi sifat ketiga yaitu A log A pangkat B sama dengan B. 2 log 2 pangkat 2 sama dengan 2. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita bisa gunakan lagi sifat ke-6. A log B min A log C sama dengan A log B per C. Berarti 2 log 2x plus 5 per 2x kuadrat. 2x kuadrat sama dengan 2 log 2 pangkat 2 itu 4 ya teman-teman. Baik, di sini kita langsung bisa menggunakan bentuk persamaan yang pertama yaitu A log fx sama dengan A log p, maka fx sama dengan p. Ini fx ya, ini fungsi. Fungsi itu kalau misalnya ada variabelnya.
2x. 2x kuadrat itu 2 kuadrat itu 4, x kuadrat itu ya x kuadrat. Sama dengan 4. Nah, bagaimana cara menghilangkan 4x kuadratnya? Sama seperti soal-soal sebelumnya, kita tinggal kali dengan 4x kuadrat. Sini saya tambahkan keterangan dikali 4x kuadrat. Baik, jadi menjadi 2x plus 5 sama dengan 4 dikali 4x kuadrat berarti 16x kuadrat. 16x kuadratnya kita pindah ruaskan agar lebih mudah difaktorkan. Jadi saya tulis di sini ya, min 16x kuadrat. Oh, atau masih bisa di sini, Di. Min 16x kuadrat plus 2x plus 5 sama dengan 0. Nah, karena di sini x-nya itu min, maka bisa kita kali dengan dengan min. Dikali min. Jadinya 16x kuadrat min 2x min 5 sama dengan 0. Di sini kita bisa gunakan rumus ABC karena di sini angkanya lumayan besar ya untuk A-nya. Maka kita bisa gunakan rumus ABC, tapi kalau saya sendiri lebih simpel apabila difaktorkan. Jadi saya memfaktorkan dengan di sini sama dengan 0. Di sini 8x, di sini 2x. Ya, 8x kali 2x itu sama dengan 16x kuadrat. Di sini saya coba min 5. Di sini karena sama-sama min. Di sini karena min, di sini min, maka menjadi sudah pasti min dan plus. Di sini saya coba min 5 dan plus 1. Kita uji seperti yang tadi. 8x kali 2x, 16x kuadrat. 8x dikali 1 plus 8x. Kemudian min 5 dikali 2x min 10x. Min 5 dikali 1 min 5. Kita operasikan yang sama, langsung kita turunkan di sini. 16x kuadrat. 8x min 10x min 2x min 5 sama dengan 0. Sama ya. Di sini dengan di sini. Berarti pemfaktoran yang saya lakukan sudah benar. Saya hapus dulu. Karena penghapusnya tidak tahu di mana. Astaga. Oh, sudah benar. 16x kuadrat min 2x ini 5. Pemfaktorannya tadi 8x 2x 8x min 5 2x plus 1. Maka x sama dengan 5/8 dan x sama dengan min 1/2. Kemudian kita uji dua bilangan ini ke dalam numerus yang ada variabelnya. Langsung kita masukkan 5/8 dikali 2 itu 10/8. Kemudian ditambah 10/8 itu sama dengan 1/4 ya. 1/4 kemudian ditambah 5 menjadi 6/4. 6/4 itu sudah lebih besar dari 0, maka memenuhi untuk yang ini. Bagaimana dengan ini? Kita 5/8 dikali 2 itu tadi 1/4. Maka untuk 5/8 itu memenuhi. Kemudian kita uji min 1/2. Min 1/2 dikali 2 itu min 1. Kemudian ditambah 5 itu positif 4. Di sini memenuhi ya teman-teman.
Kemudian sedangkan kita masukkan ke dalam yang ini, min 1/2 dikali 2 itu min 1. Berarti karena tidak lebih besar dari 0, maka untuk min 1/2 ini tidak memenuhi. Karena tidak memenuhi saat diuji ke dalam numerus 2x ya. Ini. Sedangkan kalau diuji ke sini memenuhi, di sini tidak memenuhi, maka tidak memenuhi. Maka himpunan penyelesaian dari 2 log 2x plus 5 min 2, 2 log 2x sama dengan 2 adalah 5/8. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, soal nomor 7-nya yaitu 2 log 5x min 9 sama dengan 5 log 5x min 9. Di sini karena numerusnya sudah sama, namun basisnya berbeda, kita bisa gunakan bentuk persamaan keempat, yaitu A log fx sama dengan B log fx, maka fx sama dengan 1. Numerusnya sama dengan kan 1. Dan 1. Kemudian 5x sama dengan 9, kita pindah ruaskan, 1 tambah 9, 5x sama dengan 10, maka x sama dengan 2. Apakah 2 memenuhi? Mari kita uji. 5 dikali 2, 10. 10 kurang 9, 1. Syarat numerus adalah lebih besar 0, maka 2 itu memenuhi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Baik, kita lanjut ke soal nomor 8, yaitu 4 log 2x kuadrat min 2x plus 20 sama dengan 4 log x kuadrat plus 6x plus 5. Nah, di sini basisnya sudah sama, sedangkan numerusnya berbeda. Maka kita bisa gunakan sifat bentuk persamaan yang kedua, yaitu A log fx sama dengan A log gx, maka fx sama dengan gx. 2x kuadrat dan 2x plus 20 sama dengan x kuadrat plus 6x plus 5. Kita pindah ruaskan ini semua ke ruas sebelah kiri. Jadi 2x kuadrat min x kuadrat min 2x min 6x plus 20 min 5. Sini karena kita kalau misalnya pindah ruas itu berubah tanda ya teman-teman. Baik, langsung saja kita operasikan 2x kuadrat min x kuadrat, hasilnya menjadi x kuadrat min 2x min 6x, hasilnya jadi min 8x. Kemudian 20 kurang 5, hasilnya jadi plus 15. Sama dengan 0. Kita faktorkan. Nah, karena tandanya di sini plus, otomatis di sini sudah pasti min dan min. Berapa dikali berapa yang hasilnya 15, namun apabila ditambah hasilnya min 8. Itu 5 dan 3 ya. 3 dan 5. Min 3 dikali min 5, positif 15. Min 3 min 5, min 8. Jadi di sini x sama dengan 3, x sama dengan 5. Mari kita uji apakah memenuhi atau tidak. 3 kuadrat itu sama dengan 9. 9 dikali 2, 18. Min 3 dikali 2 itu 6. Berarti 18 kurang 6 itu 12. Plus 20 itu 32. Maka untuk numerus yang ini memenuhi. Bagaimana dengan numerus di sebelahnya? 3 di kuadrat itu 9, plus 6 dikali 3 itu 18, jadinya hasilnya itu sudah 27, ditambah 5 jadi 32. Sama-sama memenuhi. Sama-sama lebih besar 0 dan juga sudah sama ya numerusnya, berarti untuk 3 otomatis sudah memenuhi. Bagaimana dengan 5? 5 kuadrat itu 25, dikali 2 jadi 50, dikurang 2 kali 5, 10, berarti 40, ditambah 20 sama dengan 60. Sini 60. Kemudian x kuadrat itu 25, ditambah 6 kali 5 itu
30, berarti 25 kali tambah 30 itu sudah 55, tambah 5 sama dengan 60. Maka 5 juga memenuhi. Berarti himpunan penyelesaian dari soal 4 log 2x kuadrat min 2x plus 20 sama dengan 4 log x kuadrat plus 6x sama dengan 5. Tambah 5 adalah 3 dan 5. Kita lanjut ke soal nomor 9. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9, yaitu x min 1 log x kuadrat min 16 sama dengan x min 1 log 5x min 2. Di sini basisnya sudah sama, kemudian numersnya yang beda, maka karena di sini basisnya fungsi, kita gunakan sifat bentuk persamaan yang ketiga, yaitu hx log fx sama dengan hx log gx, maka fx sama dengan gx. Jadi di sini x kuadrat min 16 sama dengan 5x min 2. Kemudian kita pindah ruaskan, x kuadrat 5x pindah ruas jadi min 5x, min 16, min 2 pindah ruas jadi plus 2. Sama dengan 0, kita operasikan x kuadrat min 5x, min 16 tambah 2 itu min 14, sama dengan 0. Di sini kita faktorkan, karena di sini min, otomatis sudah pasti min dan plus. Di sini berapa dikali berapa yang hasilnya 14 kalau ditambah jadi min 5. Di sini min 7 ya, plus 2. Min 7 kali 2 min 14. Min 7 tambah 2 min 5. Oke, sudah benar. Maka x sama dengan 7 dan x sama dengan 2. Min 2 sama dengan min 2. Pertama kita uji dulu terlebih 7-nya. Karena di sini basisnya adalah fungsi, maka kita uji juga pada basis. 7 dikurang 1, 6. Lebih besar 0, 6 itu lebih besar 0 dan bukan 1. Maka untuk 7 dimasukkan ke dalam logaritma yang pertama ini memenuhi. Kemudian logaritma yang kedua, x min 1 sudah memenuhi. Kemudian 5x min 2, 7 dikali 5, 35 dikurang 2, 33. Maka di sini juga memenuhi. Di sini tadi belum diuji. 7x kuadrat 49 dikurang 16 juga 33. Maka 7 sudah pasti memenuhi. Kemudian min 2. Kita uji pada basis terlebih dahulu, x min 1 berarti min 2 min 1 itu min 3. Basisnya sudah tidak memenuhi, karena dia lebih kecil 0, sedangkan basis itu harus lebih besar 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Maka min 2 otomatis sudah tidak memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaian untuk x min 1 log x kuadrat min 16 sama dengan x min 1 log 5x min 2 sama dengan 7. Baiklah, kita lanjut ke soal terakhir. Baik, soal nomor 10 yaitu jika 2 log 3 sama dengan A, maka berapakah 8 log 3? Nah, ini soalnya mungkin sedikit berbeda jenisnya dengan soal-soal sebelumnya. Pertama, kita ubah dulu 8 log 3 ini menjadi bentuk 3 ya. Bentuk 2 log 3. Bisa jadi 8 itu bisa 2 pangkat 3 log 3. Sama dengan kita gunakan sifat yang keempat, A pangkat M log A pangkat M sama dengan N per M, berarti 1/3 A. Kenapa A di sini? Karena di sini kita mau mengubah 8 log 3 menjadi bentukan 2 log 3. Tapi di sini 2 log 3 itu sama dengan A. Maka kalau misalnya 2 pangkat 3 itu log 3 itu 1/3 dari A. Jadi hasilnya 1/3 A atau 1 kali A per 3. Jadi jawabannya adalah A per 3. Mudah bukan? Baiklah, sekian dulu video penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan.
untuk teman-teman yang menonton dari daerah lain atau sekolah lain, atau teman-teman juga dari SMA 5 Parepare. Kemudian apabila ada salah tutur kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. See you on the next video.